Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MeTV. Di video kali ini aku mau bahas soal materi ya, perbandingan rasio dan perbandingan. Apa aja yang mau aku bahas? Di sini ada 5 topik yang aku mau bahas tuh. Kalian bisa lihat sendiri di depan ya. Cara membandingkan dua benda atau dua kondisi, lalu membandingkan dua besaran, terus bagaimana menyatakan perbandingan dalam bentuk tabel, terus selisih dan jumlah perbandingan, lalu perbandingan bertingkat. Di video ini juga aku mau bahas 5 soal plus pembahasannya, sehingga kamu benar-benar memahami materi ini. Ada 5 soal yang aku mau bahas. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, yang keempat, dan ini yang kelima. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa kelima soal tersebut. Nanti di akhir video, kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama. Nah, bicara rasio dan perbandingan, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering membandingkan dua kondisi atau dua keadaan ya. Misalkan kita bilang, oh kalau naik sepeda ke sekolah lebih lambat dibandingin naik motor ke sekolah. Nah ini lebih cepat lebih lambat, ini kita sedang membandingkan dua kondisi ya. Saya juga membandingkan misalkan lebih mahal atau lebih murah harga ya. Misalkan oh harga HP A lebih mahal dibandingin harga HP B. Bisa juga yang dibandingkan itu jarak ya. Misalkan oh jarak aku ke rumah paman lebih jauh dibandingkan jarak aku ke rumah nenek misalkan. Bisa juga yang dibandingkan berat ya. Oh berat, misalkan berat sepeda lebih ringan dibandingin berat motor seperti itu. Ya, jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita temukan hal-hal yang kita bandingkan. Oke, yang berikutnya perbandingan dua besaran. Nah, di sini perbandingan dua besaran ada perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Contohnya apa? Dengan satuan yang sama, misalkan 20 cm dibanding 30 cm. Nah, seperti ini. Ini kan dua besaran yang satuannya sama, dibandingkan mana yang lebih besar. Nah, kita tinggal bandingkan ya. Bisa juga perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Misalkan 2 km dibanding 500 meter. Nah, ini kan satuannya berbeda, ini kilometer, ini meter ya. Terus bisa juga perbandingan dua besaran yang berbeda, besarannya berbeda ya. Contohnya misalkan apa? Misalkan bensin 2 liter ya, 2 liter bisa dipakai untuk 30 km, sedangkan bensin 4 liter ini bisa digunakan untuk 60 km. Nah ini dua besaran yang dibandingkan berbeda ya. 2 liter bisa untuk 30, 4 liter bisa untuk 60 km. Atau kita bandingkan untuk 30 km itu dibutuhkan ya 2 liter. Jadi setiap 30 km ini butuh 2 liter. Nah, bisa perbandingannya berbeda besarannya ya. Ini dalam kilometer, ini dalam liter. Seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana kita menyatakan perbandingan dalam tabel. Nah, bisa kita buat seperti yang tadi ya. Misalkan kita buat tabel ini jarak ya. Jarak dalam kilometer misalkan. Kita buat nih tabelnya. Ini misalkan waktu dalam
jam. Dalam jam. Untuk 30 km, misalkan untuk 30 km ini butuh waktu 2 jam. Terus untuk 45 km butuh waktu 3 jam. Untuk 60 km butuh waktu 4 jam. Nah, perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita kerjakan satu-satu, ini kan 30 dibanding 2. Ini sama dengan 15 banding 1 ya. Ini kalau kita kerjakan 45 banding 3, ini sama dengan 15 banding 1. Ini 60 banding 4, ini sama dengan 15 banding 1. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, yang berikutnya selisih dan jumlah perbandingan. Nah, ini teman-teman harus tahu nih ya. Jadi kalau ada A banding B, ya, A banding B, misalkan perbandingannya 3 banding 7, misalkan ya, 3 banding 7. Lalu dikasih tahu jumlah A dan B, jumlah A dan B, ini jumlahnya misalkan 20. Lalu ditanya berapa A-nya, berapa B-nya. Kalau dikasih tahu jumlahnya, bagaimana kita mengerjakannya? Tinggal kita buat saja A-nya ini sama dengan A-nya, ini kan disebut duluan kan A banding B, berarti A-nya yang 3, kita tulis di sini 3. Terus yang dikasih tahu apa? Yang dikasih tahu jumlahnya 20. Nah, di sini kita tulisnya jumlahnya 3 tambah 7. Ya, jumlah perbandingannya. Lalu kita kali yang dikasih tahunya 20. Maka kita akan dapat 3/10 kali 20. Nah, ini kan 20 bagi 10 kan 2 ya teman-teman. 3 kali 2, 6. Oh, berarti si A-nya 6. B-nya berapa? B-nya tinggal kita lihat A banding B 3 banding 7, berarti B-nya yang di belakang nih 7. 7 per yang dikasih tahu kan jumlahnya 20. Berarti ini kita jumlah perbandingannya. Lalu kali 20. Berarti ini jadi 7 per 14. 3 tambah 7 10 ya. 10 kali 20. Ini kita coret jadi 2. 7 kali 2 14. Oh, jadi ternyata A-nya 6, B-nya 14. Kalau kita jumlah cocok kan. 14 tambah 16, 14 tambah 6 20. Kalau kita bandingin juga A banding B, yaitu 6 banding 14. Nah, kita sederhanakan nih, bisa dibagi, ini bisa dibagi 2 ya, jadi 3 banding 7, sama kan, seperti itu. Jadi kalau untuk cari A sama B nya seperti ini ya, jadi kalau dikasih tahu jumlah, maka perbandingannya kita jumlah, terus yang ditanya apa? A, oh A nya yang 3 ya, gitu. Kalau yang ditanya B berarti pakai yang 7 yang di atas. Di bawahnya jumlah perbandingannya. Kenapa dijumlah? Karena dikasih tahunya jumlah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dikasih tahunya selisih? Ini aku hapus ya. A banding B sama dengan 3 banding 7 misalkan. Terus dikasih tahu selisih. Selisih A dan B, selisihnya adalah 8. Lalu ditanya A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Karena dikasih taunya selisih, maka yang di bawah kita pakainya selisih. Selisih tentu yang besar kurang yang kecil ya, biar tidak negatif angkanya. 7 kurang 3. Kenapa kurang? Karena dikasih taunya selisihnya. Nah, ini kita kali selisihnya ya, 8.
Terus yang di atas diisi apa? Yang ditanya kan A, berarti kita pakai yang A. Yang A itu kan 3. Maka ini hasilnya 3/4 kali 8. 4 itu dapat dari 7 kurang 3 ya. Kita coret 2. 3 kali 2, 6. Seperti itu. Terus B-nya berarti yang 7. 7/7 kurang 3 kali 8. Ini kurang karena dikasih tahunya selisih. Jadi perbandingannya kita kurang. 7/4 kali 8. Coret 2. 7 kali 2, 14. Berarti A-nya 6, B-nya 14. Kalau kita kurang, 14 kurang 6 kan selisihnya 8 ya. Oke, sekarang yang berikutnya perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan bertingkat ini maksudnya gini. Kalau dikasih tahu A banding B, misalkan 2/5, terus dikasih tahu lagi B banding C, ini 7/8 misalkan. Nah, kalau dikasih tahu A banding B 2/5, B banding C 7/8, maka kita bisa cari perbandingan ketiganya, A banding B banding C. Ya, misalkan ini ditanya ya, A banding B banding C-nya berapa. Nah, kita bisa cari nih. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu. A sama B-nya kan 2/5. 2/5. Terus B banding C. Yang B kita sejajarin dengan B ya. B-nya 7. C-nya 8. Kita lihat di sini yang sama apa? Yang sama kan B ya. Yang sama B. Berarti di B, angka yang ada di B yang sama ini nih. Ini 7-nya kita kali yang ke atas, 5-nya kita kali yang ke bawah. Jadi kan biar sama nih. 5 kali 7 kan 35. 7 kali ke atas kali 5, 35. B-nya 35 ya. Jadi yang atas kali 7, ini kali ke atas, yang 5 kali ke bawah. Tukeran ya. Jadi kita tinggal hitung 2 dikalinya sama yang ini nih. 7 kali 2, 14. Banding 7 kali 5 atau 5 kali 7, 35 ya. Banding yang 8 dikalinya sama 5 nih. Pokoknya yang di atas dikalinya ke bawah. 5 kali 8, 40. Jadi banding A banding B banding C itu 14 banding 35 banding 40. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya ya, biar lebih jelas ya. Nah, Pak Hasan mempunyai perkarangan seluas 200 meter. Jadi ada perkarangan nih. Luasnya ini 200 meter persegi. Lalu dia bilang seluas 80 meter tanah perkarangan digunakan untuk pembibitan tanaman buah. Jadi 200 meter persegi ini terbagi nih. 80 meter perseginya untuk pembibitan tanaman buah. Tanaman buah ya. Kemudian sisanya lahannya digunakan untuk pembibitan ikan. Sisanya bagaimana? Tinggal 200 meter persegi dikurang 80 tentunya ya. 80 meter persegi. Jadi dapatlah 120 meter persegi. Nah, ini sisanya dibuat pembibitan ikan ya. Seperti ini. Tinggal kita jawab pertanyaannya. Tentukan yang A ini rasio luas tanah yang digunakan untuk pembibitan tanaman buah. Jadi yang disebutin kita tulis di depan ya. Untuk tanaman buah 80 ya. 80 meter persegi. Ya, atau satuannya kita nggak perlu tulis ya. Karena kan satuannya sudah sama ya. Dibanding, lalu apa nih? Pembibitan ikan kan yang ini 120. Nah, jadi seperti itu, tinggal ikutin aja yang disebutin duluan, tulis di depan, dan yang ditulis belakangan, tulis di belakang. Lalu ini kita bisa sederhanakan nih, bisa sama-sama dibagi 40 ya.
80 dibagi 40, 2. 120 dibagi 40, yaitu 3 ya. Jadi 2 banding 3. Bisa kita sederhanakan seperti itu. Yang B, yang penting cara menyederhanakannya harus pembaginya harus sama ya. Ini bagi 40, ini juga bagi 40. Rasio luas lahan yang digunakan untuk pembibitan ikan. Nah, jadi pembibitan ikan dulu nih yang ditulis. Pembibitan ikan 120 dibanding luas perkarangan. Luas perkarangan kan yang ini ya, 200 meter. Nah, ini kita sederhanakan bagi berapa? 40 juga bisa ya. Ini bagi 40, 3. Ini bagi 45 ya. Jadi 3 banding 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Bisa mengerjakan tugas matematika dan tugas bahasa Indonesia. Jumlah waktu yang ia butuhkan 45 menit. Nah, 45 menit ini artinya waktu total ya, waktu mengerjakan, misalkan waktu untuk mengerjakan matematika ini kita simbolin M. Terus waktu untuk mengerjakan bahasa Indonesia, misalkan waktu untuk mengerjakan bahasa Indonesia I. Jadi 45 menit itu jumlahnya, jumlah si M tambah I itu 45 menit waktunya ya. Perbandingan antara waktu untuk mengerjakan tugas matematika berarti dikasih tahu M banding, dan tugas bahasa Indonesia I itu perbandingannya 3 banding 2. Nah, sekarang ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas matematika, berarti yang ditanya M-nya berapa nih. Nah, karena yang dikasih tahunya jumlah, kita di sini perbandingannya kita jumlah 3 tambah 2, lalu kita kali sama jumlahnya. Jumlah mereka kan 45 menit. Di sini kita isi yang ditanya matematika, maka matematika yang 3 ya, seperti itu. Jadi ini 3/5 kali 45. Ini bisa dibagi 5, 9. 3 kali 9, 27. Yang B, ini yang A ya. Yang B, selisih waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan kedua tugas tersebut. Selisih waktunya. Nah, berarti kalau kita sudah dapat M-nya 27, kita cari I-nya dulu ya. Cari I-nya bagaimana? Bisa pakai cara ini lagi, I-nya itu yang 2, atau bisa juga langsung. I itu kan waktu totalnya 45 menit, dikurang sama waktu untuk mengerjakan matematika. Jadi ini kita dapat 5 kurang 7. 5 kurang 7, 8. Ini sisa 3 ya. 3 kurang 2, 1. Jadi 18 menit. Bisa juga kamu pakai cara yang seperti ini ya. Kemudian sekarang selisih waktu yang dibutuhkan. Oh, ini kita sudah dapat ya. Ini baru waktu I-nya ya, waktu bahasa Indonesianya. Selisih waktunya kita belum ya. Selisih waktunya berarti yang besar kurang yang kecil, M kurang I. Selisih waktunya berarti tinggal si M dikurang I. Kenapa M kurang I bukan I kurang M? Ya, waktu yang besar kurang yang kecil ya. 27 dikurang 8. Jadi 9 menit. Nah, ini selisih waktunya. Oke, sekarang atau enggak ini yang I-nya biar kamu nggak bingung. Ini kan udah selisih nih, dapat nih. Nah, ini baru waktu si I-nya ya, bukan selisih antara matematika dan bahasa Indonesia ya. Atau kita pakai cara yang ini saja deh. Ya, biar nggak ketukar. Oh, nanti kamu bingung lagi, ini jawabannya udah selisih nih. Ini kita cari
3 tambah 2, si bahasa Indonesianya dulu kita cari bahasa Indonesianya. Ini 2 kali 45. Berarti ini 2 per 5 kali 45. Coret 9. 2 kali 9 18. Nah, setelah kita dapat matematika 27 bahasa Indonesia 18 menit, baru kita cari selisih waktunya, yaitu 27 kurang 18. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya ya. Dirga mempunyai ikan Oscar, ikan lohan, dan ikan komet, masing-masing 1 ekor. Perbandingan antara berat ikan Oscar, nah yang dibandingin berat nih ya. Jadi ada Oscar, aku tulis di sini aja ya, Oscar dibandingin lohan, pakai L ya. Ikutin huruf depannya aja, Oscar O, lohan L. Ini 3 banding 2. Kemudian perbandingan berat lohan banding komet sama dengan 3 banding 1. Nah, ini perbandingan bertingkat ya. Perbandingan berat ketiga ikan. Nah, yang A itu yang ditanya maksudnya ketiga ikannya semua nih. O banding L banding K. Berapa perbandingannya? Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi ya, yang aku jelasin. O banding L ini kan kita tulis 3 banding 2. Kemudian L banding K itu 3 banding 1. 3 banding 1. Kita tulis di bawahnya ya, L banding K. Di sini kan yang sama L ya, perbandingan si L. Si L-nya nih. Berarti si L, angka yang di bawah kita kali ke atas, yang atas kita kali ke bawah. Yang ini 3 ini kali ke atas, berarti ini jadi 9 ya. 9 banding 3 kali 2 kan 6 ya. Lalu yang satu ini kali dari yang atas kali ke bawah. 2 kali 1 2. Itu ya. Jadi mudah sekali, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Lalu yang tengah tinggal kali aja. Jadi perbandingannya 9 banding 6 banding 2. Ini yang B. Kemudian kita yang A ya. Kemudian kita jawab yang B. Berat ikan komet jika jumlah berat ketiganya berat ketiga ikan adalah 680. Yang ditanya komet. Komet sama dengan pakainya jangan yang ini ya. Komet, oh yang komet jumlahnya 3 tambah 1. Jangan. Kenapa? Karena yang dikasih tahu berat ketiganya. Berarti yang kita jumlah ketiga perbandingannya 9 tambah 6 tambah 2. Karena yang dikasih tahu berat ketiganya 680. Di sini baru kita masukin yang komet. Komet itu yang di belakang ya, yang 2. Nah, tinggal kita hitung nih. 2 per 9 tambah 6 15 ya. 15 tambah 2 17. 17 kali 680. 680 bisa dibagi 17 ya. 40. Berarti kita tinggal kali 2 kali 40 80. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini juga sama seperti tadi, perbandingan bertingkat ya. Sebanyak 74 siswa kelas 5 SMP Bakti Nusantara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, basket, dan robotika. Jadi 24 ini ngikutin sepak bola, basket, dan robotika. Berarti ini jumlahnya ya. Perbandingan antara banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola dan basket. Sepak bola kita simbolin S aja ya. Sepak bola banding robot ya. Sepak bola banding basket. Sepak bola banding basket yaitu 6 banding 5. Kemudian perbandingan antara banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket banding robotika, kita simbolin R, itu 2 banding 3. Nah, kita tinggal yang ditanya apa yang A. Tuliskan perbandingan bertingkat untuk menyatakan perbandingan banyak siswa yang mengikuti ketiga ekstrakurikuler tersebut. Berarti tinggal kayak tadi ya.
S banding B banding R. S banding B 6 banding 5. Lalu B banding R 2 banding 3. Yang sama kan yang B. Berarti yang di B itu 2-nya kita kali ke atas, 5-nya kita kali ke bawah. 6 kali 2 12. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. Jadi ini perbandingan ketiganya. Lalu yang ditanya yang berikutnya, berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola? Yang mengikuti sepak bola, kita lihat yang sepak bola itu 12 ya. Ini kita tulis di sini 12 karena dikasih tahu 74 itu jumlahnya, berarti perbandingannya kita jumlah di sini. 12 tambah 10 tambah 15. Lalu kita kali jumlahnya 4. 12 tambah 10 tambah 15. Kan 12 tambah 15 kan 27. 27 tambah 10 37. Kali 7 4. 74 dibagi 37 2 ya. Berarti 12 kali 2 24. Jadi jawaban B yaitu 24. Oke, sekarang kita lihat nomor yang terakhir. Ini agak sedikit rumit ya, tapi kita akan bahas perlahan-lahan supaya kalian memahami dengan baik. Anton dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan selama 9 jam. Artinya satu pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu 9 jam. Ini oleh si Anton ya. Artinya, kalau ini kita bagi 9, ini kita harus bagi 9 juga. Artinya dalam waktu 1 jam, si Anton bisa nyelesain 1/9 pekerjaan ya. Jadi dalam waktu 1 jam, si Anton bisa nyelesain 1/9 pekerjaan. Kemudian, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Bambang, satu pekerjaan ini diselesaikan oleh Bambang, ini bisa selesai 18 jam. Artinya si Bambang bisa nyelesain kalau kita bagi 18 nih. Ini harus bagi 18 juga ya. Kalau kiri bagi 18, kanan bagi 18. Artinya dalam waktu 1 jam, si Bambang bisa nyelesain 1/18 pekerjaan. Sekarang ditanya tentukan lama waktu pekerjaan selesai jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama. Nah, berarti kalau si Anton dan si Bambang bekerja sama nih. Bekerja sama. Ini kan artinya si Anton punya kemampuan bekerja 1/9 pekerjaan dalam waktu 1 jam ya. Ditambah si Bambang bisa nyelesain 1/18 pekerjaan dalam waktu 1 jam. Ini kalau kita jumlah, ini kita samakan penyebut ya. Ini kita kali 2, ini kita kali 2. Jadi 2/18 tambah 1/18. Ini 3/18. Nah, artinya, ini kita sederhanakan, bagi 3 bagi 3, 1/8. Nah, artinya 1/6 pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam 1 jam secara bersama-sama tentunya ya. 1/6 pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Berarti kalau satu pekerjaan, ini kan 1/6 pekerjaan. Kalau supaya ini jadi 1 kan ini kita kali 6 kan. Ini juga harus kita kali 6. Maka ini satu pekerjaan dikerjakan bersama-sama bisa diselesaikan dalam waktu 6 jam jika dikerjakan bersama-sama. Jika masing-masing Anton 9 jam, kalau Bambang 18 jam, tapi kalau bareng-bareng bisa lebih cepat. Jadi 6 jam. Nah, ini caranya.
ada cara singkatnya seperti ini ya. Kalau kamu bingung, cara singkatnya seperti ini. Yang dikerjakan Anton 9, ini 18. Kita tinggal buat 1/9 tambah 1/18 sama dengan 1 ini waktu yang dikerjakan kalau mereka bekerja bersama-sama. Jadi ini yang masing-masing, ini W, ini waktu yang mereka bisa selesaikan kalau bekerja bersama-sama. Jadi bisa pakai cara seperti ini. Kita tinggal jumlahin, samakan penyebut, kita kali 2 jadi 2/18 tambah 1/18 sama dengan 1/W. Ini jadi 3/18 sama dengan 1/W. 1/6 sama dengan 1/W. Lalu kita kali silang, ini kali sini, kali sini. W kali 1 W, 6 kali 1 6. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama bisa selesai dalam waktu 6 jam. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!